Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagian ayat yang pertama, kita akan baca secara sirih berganti ayat-ayat ini dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, dan secara terus menerus sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang kedua. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu kepada tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah dari situ memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kitab Keluaran, maka kita akan melihat satu keadaan lembaran-lembaran kisah kelam daripada kehidupan orang-orang Israel yang ada di Mesir. Minggu lalu saya menyampaikan tentang sebuah kronologis keadaan bahwa mereka seorang yang sangat tertindas, sesuai dengan firman yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Abraham, bahwa bangsamu atau keturunanmu akan ditindas menjadi orang asing selama 400 tahun. Mereka menjadi orang-orang yang sangat tertindas. Tidak hanya tertindas secara fisik, tetapi juga tertindas secara psikologis, secara politik. Bahkan kalau kita melihat ini sebuah gambaran yang sangat mengerikan, bahkan ada semacam gerakan genosida atau gerakan untuk menumpas sebuah suku tertentu. Jadi genosida itu ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh kelompok orang untuk membinasakan atau menumpas suku tertentu dengan syarat terselubung. Ya, ini kalau kita melihat bahwa di sini dikatakan gerakan ini muncul. Orang-orang Israel ditindas sedemikian rupa sampai dengan dalam satu titik mereka dibunuh, anak-anak laki-laki mereka yang lahir dibunuh. Makanya Yeremia mengatakan dalam Yeremia pasal yang 11 ayat yang keempat mengatakan bahwa mereka hidup seperti di dalam dapur peleburan besi. Dan minggu lalu saya singgung perkataan itu. Oleh sebab itu penindasan yang sedemikian rupa itulah yang membuat orang Israel akhirnya berteriak kepada Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam pasal yang kedua. Kita coba berangkat sebentar ke pasal yang kedua, di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sini jelas bahwa lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih
mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Jadi teriak tentang penindasan yang dialami oleh orang Israel itu, yang seperti di dalam peleburan dapur, peleburan besi itu, sampai kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengingat tentang perjanjian apa yang pernah dilakukan dalam perjanjian suluh antara Abraham dan juga Allah. Dalam Kejadian pasal yang ke-15, bahwa bangsamu atau keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun, tetapi ingat bahwa bangsa yang memperbudak itu akan kuhukum. Kejadian 15 ayat 13, ayat yang ke-14, saudara melihat tentang perjanjian suluh itu. Dan ini saatnya kita melihat bahwa penggenapan tentang perjanjian itu terjadi. Oleh sebab itu kita melihat, kalau kita melihat sepanjang perjalanan penggenapan bangsa Israel tentang perjanjian suluh, terutama diawali dengan keluarnya bangsa itu dari tanah Mesir, tentu kita tidak akan pernah bisa melupakan tentang tokoh penting yang bernama Musa. Tokoh sentral yang sangat penting bernama Musa, karena dia adalah pribadi yang dipilih Allah secara khusus untuk memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan. Oleh sebab itu Israel sangat mengagumi dengan tokoh yang bernama Musa itu. Dia menganggap bahwa Musa adalah tokoh yang sangat berharga, bahkan Musa adalah nabi yang terbesar di dalam sepanjang sejarah. Orang Yahudi sampai saat ini juga mengatakan bahwa hukum-hukum Musa menjadi hukum yang tertinggi, yang menjadi acuan yang sangat jelas di dalam hukum-hukum Yahudi. Pernah suatu saat ketika Yesus dimuliakan di atas bukit di dalam Matius pasal yang ke-17, pada waktu itu ada sebuah penglihatan bahwa Yesus bersama dengan 3 orang. Ketika Petrus melihat hal itu, langsung Petrus berkata bahwa, Tuhan, bolehkah aku mendirikan 3 kemah di tempat ini? Tempat ini sungguh luar biasa, ada kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, dan 1 untuk engkau. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi seperti Petrus pun punya rasa hormat dan terkagum dengan seorang bernama Musa karena nama besar yang begitu luar biasa. Coba perhatikan dalam Yohanes 9 ayat 28. Yohanes 9 ayat 28. Ada seorang yang sudah menemukan, tolong bacakan kalimat ini. Sambil menjawab mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Ya, kalau kita melihat tentang sejarahnya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Lalu kemudian orang-orang Yahudi merasa sangat terheran dengan peristiwa itu. Lalu mencoba memberikan suatu penyelidikan, siapa yang menyembuhkan engkau? Terus menerus dia bertanya kepada orang yang buta yang disembuhkan itu, sampai orang tuanya pun dipanggil. Akhirnya orang itu berkata, jangan-jangan kamu juga muridnya Yesus. Lalu orang Yahudi dengan tegas mengatakan, menolak, saya bukan murid Yesus, tetapi saya adalah murid-murid Musa. Jadi artinya bahwa di sini jelas bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa Musa adalah tokoh yang begitu hebat, tokoh yang begitu luar biasa, tokoh yang sangat dikagumi, bahkan nabi yang terbesar sepanjang sejarah kehidupan orang-orang Yahudi. Pertanyaannya di sini kita akan lihat, siapa itu Musa? Tadi sudah kita bacakan bersama-sama tentang Musa. Kita lihat bahwa Musa dilahirkan dalam keadaan yang sangat kritis. Di waktu Israel menghadapi situasi yang sangat mencekam. Di waktu Israel menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Di waktu Israel menghadapi keadaan tertindas oleh bangsa Mesir. Disitulah Musa lahir. Di waktu orang Israel menghadapi titah-titah yang begitu kejam, menghadapi penindasan-penindasan yang begitu hebat oleh Firaun. Minggu lalu saya katakan bahwa kemungkinan Firaun yang dimaksudkan di sini adalah Thutmose I, atau Firaun yang menjabat pada waktu itu. Mereka mengeluarkan titah yang begitu kejam. Ada penindasan yang begitu hebat yang digambarkan di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka.
Ada titah yang dikeluarkan bahwa orang Israel harus ditindas, karena itu adalah sebuah ancaman yang sangat besar bagi bangsa Mesir. Dilanjutkan di pasal yang ke-13 ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Tidak hanya ditindas, tetapi dengan kejam mereka harus melakukan kerja rodi, kerja paksa. Tapi Tuhan tetap memberkati orang Israel. Di tengah penindasan itu, saya sampaikan bahwa mereka tetap beranak pinak. Walaupun hidupnya tertindas, susah, anaknya tetap banyak. Minggu lalu saya singgung hal itu. Jadi di tengah penindasan itu, Tuhan tetap memberikan sebuah berkat yang dijanjikan. Mereka tetap mempunyai anak yang berlimpah-limpah, yang banyak sesuai dengan janji yang pernah Tuhan katakan kepada Abraham. Oleh sebab itu titahnya kembali lagi dipertegas, maka mereka harus membunuh. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kita harus balik ke situ supaya kita tahu tentang kronologisnya. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-16, apabila orang Israel melahirkan, dikatakan sini, apabila kamu menolong perempuan-perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi karena orang Israel sudah ditindas kerja paksa, kerja yang nggak tahu waktu lagi, tapi tetap berkembang biak dengan begitu banyak, maka ada titah yang keluar, ada perintah yang keluar. Kalau ada seorang Ibrani yang lahir, raja memesankan kepada bidan-bidan itu, kamu lihat anaknya, kalau lahirnya laki-laki langsung bunuh, kalau perempuan biarkan dia hidup. Ini yang saya sebutkan tadi seperti genosida terselubung, pembunuhan besar-besaran yang terselubung. Tetapi karena kita lihat bahwa orang-orang bidan-bidan itu takut dan mereka tidak melakukan hal itu. Bilangan 26 ayat yang ke-59, kita menemukan bahwa orang tua Musa itu namanya siapa. Memang dalam kitab Keluaran kita tidak melihat, tetapi bilangan di dalam sensus yang kedua yang dilakukan oleh laskar Israel, ditemukan bahwa dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Jadi dari sini kita melihat bahwa ternyata bapaknya Musa itu bernama siapa? Amram, dan ibunya bernama Yokebed, sama-sama orang Lewi. Saudaranya bernama Harun, kemudian saudara perempuannya bernama Miriam. Kita menemukan di sini tentang kehidupan keluarga ini. Nah, kalau kita lihat di sini dalam kondisi yang mencekam itulah Musa dilahirkan. Musa tampil di sana. Tetapi yang menarik kalau kita melihat bahwa kelahiran Musa itu sangat dramatis sekali. Sangat luar biasanya dramatis. Di tengah keadaan menghadapi titah yang begitu hebat, Musa diselamatkan dengan cara yang dramatis. Pasal yang kedua itu mencatat tentang peristiwa bagaimana dia bisa diselamatkan. Orang tuanya menyembunyikan selama 3 bulan. Habis itu tidak bisa lagi untuk menyembunyikan lama-lama. Mungkin alasannya ya kalau disembunyikan lama-lama akan ketahuan juga, anak ini nangisnya lebih kencang dan segala macam, dan mungkin orang-orang Mesir akan lihat, kemudian akan tangkap keluarga ini, sehingga mengambil sebuah inisiatif bahwa anak ini harus dimasukkan ke dalam peti, lalu kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Dan ternyata putri Firaun pada waktu itu mandi, dan dia melihat anak itu lalu tertarik hatinya hingga diangkat sebagai anak. Pada akhirnya Musa dipersiapkan untuk menjadi Firaun baru di Mesir. Sebenarnya itu singkat cerita dari kehidupan Musa. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya ingin melihat bahwa bagaimana hari ini kita melihat tentang kesalehan seorang Amram dan juga Yokebed dalam melihat hal ini. Ketika anak laki-lakinya lahir, bagaimana dia memiliki kesalehan dan takut akan Tuhan, terlihat walaupun ada titah yang sedemikian kejam,
Walaupun ada perintah yang sedemikian kejam, tetapi dia berani melawan perintah yang kejam dari Raja Mesir itu. Dia melihat bahwa ketika anaknya lahir, dia mengatakan di sini, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Hal inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bagaimana kita melihat tentang iman yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh orang tua ini untuk menyelamatkan anaknya. Dia tahu bahwa ada resiko yang begitu hebat ketika dia melakukan hal itu. Ada persoalan yang begitu serius ketika dia berani mengambil sebuah keputusan untuk menentang Raja Mesir. Tetapi dengan iman yang sedemikian rupa, oleh sebab itu Alkitab menuliskan bahwa dia dari suku Lewi, menunjukkan bahwa ada sebuah kesalehan yang dimiliki. Dia tetap ingin menyelamatkan anaknya, dan ketika melihat anak itu, anak laki-laki yang dilahirkan itu, bahwa dia melihat dengan kacamata Allah, bahwa dia melihat bahwa ada satu masa depan yang Allah ingin berikan kepada anak ini. Sehingga kalimat yang muncul bahwa anak itu cantik. Ini menarik ya, saudara perhatikan, seakan-akan ini sangat tidak masuk logika. Pasal yang kedua, ayat yang kedua maksud saya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Seharusnya kalau seorang laki-laki dilihatnya bahwa anak itu ganteng, harusnya begitu. Nah, saudara, ada permainan kata di sini yang sering kali digunakan oleh orang-orang yang mencoba mengkritik Alkitab. Kemudian mereka berpikir bahwa kalimat-kalimat dalam Alkitab itu mengandung kekeliruan, sehingga mereka berkata bahwa Musa itu kemungkinan wanita karena bapaknya dan mamanya menyebut dia cantik, bukan ganteng. Nah, kata cantik di sini memang sebenarnya tidak menggambarkan hanya bersifat sebuah gender semata, tetapi ini menggambarkan sebuah keadaan, sebuah situasi di mana dia memandang bahwa ini adalah sesuatu yang elok parasnya. Oleh sebab itu Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ketika Stefanus pada waktu itu akan dihujanin batu atau dirajam, dia mengatakan tentang saksi-saksi iman yang dia saksikan. Dia melihat dan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya dia diasuh di rumah ayahnya. Maksudnya adalah ayahnya dan ibunya melihat tentang kecantikan Musa itu bukan berkaitan dengan gender, tetapi dia melihat tentang kecantikan, keelokan secara estetika di hadapan Allah, bahwa anak ini adalah anak yang sungguh-sungguh akan diberkati Allah. Dari mana dia tahu? Tentu hanya dari iman yang dia miliki. Dari mana kita tahu bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang diberkati Allah? Kita belum tahu masa depan dia, tetapi ketika kita dengan iman yang dimiliki, dia akan melihat bahwa ini adalah anak-anakku, adalah anak-anak yang diberkatin Allah. Jadi saudara, seringkali orang-orang yang mengkritik Alkitab mencoba membalikkan perkataan-perkataan seperti itu. Ini Alkitab ini salah. Kalau dia adalah seseorang yang laki-laki, harusnya dia bicara tentang Musa dipandang sebagai seorang yang ganteng. Jadi cantik itu tidak hanya berbicara tentang gender. Seperti kalau kita berbicara bahwa ketika kita memberikan komentator tentang bola, kita melihat, wih, permainannya cantik sekali. Lalu kita melihat, wih, gol-gol yang diciptakan itu manis dan cantik sekali. Apakah gol dan permainannya itu semuanya adalah wanita? Ini tidak berbicara tentang gender, tapi bicara tentang sebuah keadaan. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Ada banyak orang yang mencoba untuk mengkritik, seperti hanya kalimat anak Allah. Lalu orang-orang menafsirkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Ada anaknya, ada bapaknya, lalu harus ada mamanya. Karena kalau ada anaknya, berarti ada bapaknya Allah, harus ada mamanya Allah. Lalu kalau ada mamanya, siapakah mamanya Allah? Lalu mereka mulai menebak, mamanya Allah ya Maria.
Seakan-akan terjawab. Lalu mereka melanjutkan, kalau begitu siapakah bidannya ketika Maria melahirkan? Panjang lagi. Nah, orang Kristen yang tidak tahu, yang tidak suka belajar Alkitab, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, mulai bingung. Oh ya, benar juga ya, logika juga. Berarti orang Kristen salah dong selama ini. Menyembah Tuhannya 3, beranak lagi, ada mamaknya lagi. Waduh, beneran agama seberang, berarti agama kita salah. Lalu mulailah berbondong-bondong, pindah aja lah. Kristen tidak logika. Saudara, kalau menemukan orang-orang yang seperti itu, tidak perlu menjelaskan secara teologis yang sangat dalam. Nanti mereka akan jelimet. Itu pertanyaan yang konyol harus dijawab dengan kalimat yang konyol. Saya sering menemukan begitu dan saya tidak menjelaskan tentang Trinitas itu begini-begini. Mereka makin pusing. Saya kadang-kadang menjawab dengan pernyataan atau kalimat-kalimat yang konyol. Lalu saya tanya, kalau ada anak emas, apakah harus kita mencari ibunya emas dan bapaknya emas? Yang kedua, kalau ada anak tangga, apakah kita akan percaya, aku akan percaya bahwa ini anak tangga sampai dengan aku menemukan bapaknya tangga dan ibunya tangga? Itu kan geblek namanya. Jadi kalau ada pernyataan yang konyol, jawab aja dengan konyol. Jadi nggak perlu menjelaskan yang aneh-aneh. Ini orang-orang konyol begitu. Harus ketemu dulu. Oleh sebab itu kalimat cantik, kalimat anak itu tidak hanya berbicara kepada gender, sudah jelas. Dan tidak berbicara kalimat anak itu harus berbicara harus ada ibunya dan bapaknya dulu baru kita mengatakan itu anak. Enggak, banyak sekali. Anak bangsa, apalagi itu. Macam-macam. Anak tangga. Tetapi yang jelas kalimat anak itu sebuah keadaan di mana itu adalah keluar dari Allah. Seperti ketika malaikat datang pada waktu itu kepada Maria, bahwa diberkatilah engkau Maria, engkau akan mengandung. Lalu Maria terkejut, bagaimana mungkin aku bisa, aku belum bersuami. Roh Kudus turun ke atasmu dan engkau akan mengandung, dan anak yang ada dalam kandunganmu itu disebut kudus, anak Allah. Itu maksudnya. Jadi tidak harus itu harus keluar ada bapaknya, ada ibunya baru kita percaya. Karena itu ada gerakan yang seperti itu. Kita kembali lagi ke dalam pokok pikiran kita. Di dalam Keluaran ini kita melihat bahwa bagaimana iman yang dimiliki oleh seorang bernama Amram dan juga Yokebed ini untuk bisa menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Padahal iman itu penuh dengan resiko yang begitu luar biasa. Padahal iman yang dimiliki itu adalah penuh dengan tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi karena dia memiliki keyakinan yang sungguh tentang Allah yang dia percaya, maka dia berani melakukan hal itu karena iman. Ibrani 11 ayatnya yang ke-23. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Hanya karena iman maka mereka berani melakukan hal seperti itu. Ibrani 11 ayat yang ke-23 berkata, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jelas bahwa Amram dan Yokebed melakukan suatu tindakan hanya karena iman yang dimiliki terhadap Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang dia miliki untuk bisa menyembunyikan bayi Musa. Tidak ada kekuatan kehebatan apapun untuk bisa melawan arus keadaan pada waktu itu. Karena dia tahu bahwa ada resiko yang sedemikian hebat yang tentu akan dihadapi ketika dia menyembunyikan bayi itu. Karena ada titah raja yang sangat keras bahwa setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Saudara bayangkan pada waktu itu ada titah sedemikian keras, lalu saudara punya anak laki-laki, saudara sembunyikan, dan kalau seandainya itu ketemu dengan kelompok Firaun, bukan hanya Musa yang dibunuh, tapi siapa? Seluruh keluarganya pasti akan binasa. Tetapi iman yang sedemikian hebat yang dimiliki oleh orang tua ini membuat dia berani. Seringkali kita melihat bahwa Alkitab mencatat tokoh-tokoh iman yang sedemikian hebat, yang memiliki keberanian yang sedemikian hebat, sekalipun ada resiko-resiko yang besar yang akan dihadapi. Katakanlah Stefanus.
Di tengah keadaan yang sangat terjepit dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, keadaan yang sangat tertindas, terhimpit dengan semua orang yang akan menyerang dia, tapi dia tetap berpegang kepada iman yang sungguh-sungguh dan masih tetap bersaksi tentang Yesus. Sekalipun resikonya luar biasa, dan dia menjadi seorang yang martir, mati martir pertama sekali karena iman yang dimiliki. Katakanlah dalam kitab Daniel kita melihat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada suatu titah yang jelas bahwa semua orang ketika bunyi trompet dinyalakan, tidak ada seorang pun yang boleh berdiri, harus semuanya tunduk dan hormat kepada patung Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap berdiri tegak karena iman yang dimiliki. Dan yang menarik di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ketika dia dibawa di hadapan sidang raja, raja bertanya bahwa kenapa kamu tidak sujud menyembah patung yang aku dirikan. Dia berkata bahwa saya tidak akan pernah sujud menyembah patung. Seandainya Tuhanku bisa menyelamatkan aku juga akan diselamatkan. Tetapi seandainya Tuhan tidak mengizinkan aku diselamatkan hari ini, tetap aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Dan apa yang terjadi? Dia dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, tapi api tidak bisa menghanguskan dia. Bukan masalah ini sesuatu hal yang hebat karena api tidak menghanguskan, tapi imannya yang sedemikian rupa. Stefanus boleh dibunuh tetapi juga imannya hebat. Sadrak, Mesak, Daniel juga seperti itu. Di balik semua iman yang dimiliki ternyata ada resiko-resiko hebat yang dihadapi. Seperti Amran dan Yokebed. Kalau itu adalah saudara, bagaimana saudara bisa melakukan hal itu? Tetap berpegang kepada iman kepada Allah untuk menyelamatkan anak ini, sekalipun ada resiko besar yang dia tahu bahwa di balik iman yang dimiliki itu ada resiko yang harus dihadapi. Iman itu membuat kita berani. Iman itu mengalahkan ketakutan. Dan iman itu berani mengalahkan arus duniawi. Betapa sulitnya iman itu harus kita jalankan tanpa harus kita kompromi. Sangat sulit. Seperti Amran dan Yokebed memiliki iman dan memandang anak itu elok rupanya di hadapan Tuhan. Dia punya iman bahwa anak ini adalah anak yang diberkati Tuhan. Dia harus berjuang untuk selamatkan anak ini dengan cara yang dramatis seperti apapun. Dia tidak melihat bahwa resikonya pun ada taruhannya yang hebat di belakang. Dia tidak melihat hal itu. Yang penting saya lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk menghidupi iman yang seperti itu sulit sekali untuk dijalankan. Sulit sekali untuk dijalankan. Iman itu tidak berbicara tentang hitung-hitungan matematika. Kalau hitung-hitungan matematika sudah pasti kita akan menghitung nggak masuk akal. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bercampur tangan di dalamnya. Tetapi dengan iman yang kita miliki, kita memandang bukan saat ini, tapi kita memandang jauh ke depan bahwa Tuhan pasti bercampur tangan di atas semuanya itu. Amin. Saya ingin saudara untuk melihat hal ini dalam kehidupan Musa, di awal kehidupan Musa sebelum memimpin bangsa itu. Saya ingin mengajak bagaimana iman orang tuanya yang melihat jauh ke depan sebelum itu. Iman orang tuanya yang terus mengajarkan tentang Allah yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Alkitab menulis bahwa dia dari keturunan Lewi. Sebenarnya bukan tanpa alasan. Nanti sampai akhirnya kita melihat bahwa suku Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Allah. Jauh sebelum itu terjadi. Kenapa Alkitab harus menjelaskan bahwa orang Lewi kawin dengan orang Lewi? Bukan tanpa alasan. Tetapi Allah punya rencana bahwa dari suku ini dipisahkan secara khusus untuk membawa tabut perjanjian. Dan hanya dari suku ini yang diizinkan untuk menjadi imam besar. Para imam, bahkan harus khusus nanti Harunlah yang harus menjadi imam besar, dan itu dari keluarga Amran dan juga Yokebed. Hari ini saya ingin mengajak saudara, sebelum kita jauh memikirkan tentang apa yang dilakukan oleh Musa di dalam perjalanan bangsa Israel, sebelum kita jauh melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Musa untuk memimpin bangsa itu keluar, saya hanya ingin mengajak saudara untuk melihat
iman yang begitu luar biasa dari seorang bernama Amram dan Yokebed. Melihat anaknya bukan dari kacamata kehidupannya, bukan dari hitung-hitungan matematikanya, tetapi dia melihat anaknya dari kacamata Tuhan, dipandang elok di mata Tuhan, dan Tuhan akan bercampur tangan di dalamnya. Ada orang yang melihat anaknya dari kacamata dunia. Ketika melihat anaknya, aduh nanti anakku ini bagaimana ya kuliah sekolahnya, nanti aku bagaimana membesarkan dia, nanti aku bagaimana ini bisa memuliakan dia, aduh pokoknya repot sekali. Itu dari kacamata dunia kita melihat, hitung-hitungan kita. Tapi mari kita melihat anak kita, melihat keluarga kita, bukan dari kacamata dunia seperti Amram dan juga Yokebed, melihat dari kacamata Allah. Di hadapan Allah, anak ini berharga, dan biarlah Allah yang memberikan sesuatu yang terbaik bagi hidupnya. Jadi belajarlah dari Amram dan juga Yokebed di dalam keluarga kita. Resikonya sangat besar. Ketika iman itu saudara hidupin, bukan berarti tanpa resiko. Resiko di balik itu ada hal-hal yang besar bisa saja terjadi. Ketika Stefanus memperjuangkan imannya, resikonya dia kehilangan nyawanya, dirajam batu. Ketika Daniel, Sadrak, Mesha, dan Abednego memperjuangkan imannya, resikonya dia dicampakkan ke dua singa, dia dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, dinaikkan suhunya 7 kali lipat. Sekalipun Tuhan bercampur tangan di sana dan menyelamatkan mereka. Dan ketika saudara memperjuangkan iman saudara, menjalankan iman saudara, jangan berpikir tanpa resiko. Ada resiko besar yang akan dihadapi. Tapi percayalah bahwa di atas semuanya itu Tuhan akan bercampur tangan dan menghargai apa yang kita lakukan. Amin.